Pak Dokter. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Saudara Kapolri Bapak Sigit dan seluruh jajaran utama Polri yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Hari ini di tengah rapat kita yang sangat spesial dan dinanti oleh masyarakat Indonesia, layaknya seperti dalam akuarium, transparan dan bisa dilihat oleh siapapun. Dan hari ini, Saudara Kapolri, adalah hari ke-605. Saudara Kapolri mengusung Polri yang presisi itu. Dan hari ini pula, dalam hitungan 50 hari per hari ini, Polri dengan hanya 22 halaman menjelaskan kepada kita semua tentang pertanyaan yang dinanti masyarakat terhadap kasus kematian Joshua. Menurut pendapat saya, sejak dimulai tanggal 8 Juli kilometer nolnya, lalu kemudian mencapai keseriusan kita di tanggal 12 Juli, kemudian tanggal 5 Agustus mulai mendapatkan titik terang karena penetapan Saudara R menjadi tersangka, lalu klimaksnya adalah tanggal 9 Agustus. Dan itu menjawab pertanyaan di masyarakat, 19 Agustus limpah ke kejaksaan. Itu artinya sesungguhnya penjelasan Saudara Kapolri pada hari ini telah menyelesaikan pertanyaan publik tentang penanganan kasus ini dari segi hukum acaranya. Tinggal menunggu apakah 30 jaksa yang disiapkan oleh kejaksaan telah siap menerimanya dan langsung menyampaikan ke pengadilan. Karena itu kami ingin mengapresiasi itu, Saudara Kapolri, dan mudah-mudahan ini bisa menyejukkan seluruh perasaan publik di seluruh Indonesia. Namun demikian masih ada pertanyaan tersisa yang menurut saya sama disampaikan oleh teman-teman sekalian, saya sepakat dengan itu, ialah tentang motifnya. Karena hampir semua kasus yang dirilis oleh pihak penyidik selalulah diucapkan apa motifnya. Dan itu pula lah pertanyaan yang tersisa di tengah masyarakat, kecuali tadi saya sepotong mencatat dengan tepat apa yang disampaikan Kapolri, karena marah dan emosi sejak dari lapangan mendapatkan laporan dari PC, istri Saudara FS di Magelang, yang mengganggu harkat martabat keluarga. Tentu sekali lagi saya sepakat dengan saudara saya, Trimedia Panjaitan, hak Kapolri itu. Tetapi karena Polri presisi adalah Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ini kata kuncinya, transparansi berkeadilan. Hari ini semua kita menunggu ini. Dan karena itu Saudara Kapolri saya kira layak untuk menjawabnya di sini. Kedua, dengan penjelasan saya itu sekaligus pertanyaan saya, pertanyaan-pertanyaan sisa dari teman-teman banyak sekali beredar di masyarakat. Menurut saya tadi sudah disampaikan semua. Kesempatan Pak Kapolri menjawab di sini. Inilah ruangnya, inilah tempatnya. Kami ini adalah mewakili konstituen kami dari seluruh Indonesia. Karena itu jawablah Pak Kapolri pertanyaan-pertanyaan kami tadi. Soal tuduhan judi, soal tuduhan narkoba, soal tuduhan-tuduhan yang lain. Inilah kesempatan Pak Kapolri. Misalnya Pak Kapolri langsung menjelaskan dan memerintahkan untuk sikat habis soal judi beberapa waktu hari yang lalu. Di kampung kami sana di Sumatera Utara, Saudara Kapolda Panca Simanjuntak langsung melakukan aksinya dan menangkap bandar judi itu. Sayang lari itu yang mau ditangkap itu. Oke, enggak apa-apa, kasihkan saja DPO-nya, tracing aset-asetnya, dan seterusnya. Karena itu yang ditunggu publik. Nah, ini adalah apa yang kita sebut transparansi berkeadilan itu. Oleh karena itu, Saudara Kapolri, saya ingin juga menyampaikan kepada kita, tren positif yang sangat bagus membangun institusi Polri
yang dimulai dengan konsep promoter, yang dimulai oleh saudara Tito Karnavian, dilanjutkan Idam Aziz, dan disempurnakan saudara Kapolri Pak Sigit dengan Polri presisi itu. Saya hanya ingin mengingatkan 4 transformasi, 16 program prioritas kita, 56 programnya, 171 agenda aksi, 8 komitmennya. Saya kemudian berpikir dengan sangat serius ketika pada waktu itu di tempat duduk yang sama, saudara Kapolri menyajikan kepada kita semua di sini 8 komitmen. Dari 8 komitmen itu, saudara Kapolri menempatkan komitmen yang ketiga, dan itu menjadi isu kita hari ini, yaitu menjaga soliditas internal. Sekarang saya baru menyadari, mungkin waktu Kapolri menyusun ini memang kurang solid di dalamnya. Dan hari ini puncaknya terjadi. Dan karena itu institusi besar ini penting untuk menjaga soliditas ini. Dan oleh karena itu dari sini saya ingin menyampaikan kepada saudara Kapolri, yang kita perbincangkan adalah di Mabes Polri. Yang kita berbincangkan adalah berpangkat bintang-bintang. Yang kita perbincangkan adalah para perwira-perwira. Padahal dari sekitar 426.278 total kita semua. Kalau itu piramida, yang terbanyak justru di paling bawah. Karena ini juga berkaitan dengan sumber daya manusia, izinkan saya untuk juga menjaga soliditas ini pada tupoksi yang paling terendah di jajaran polisi. Apa itu? Babin Kamtibmas. Dialah orang atau polisi yang paling terjauh dari Mabes Polri, tapi dia pula lah yang terdekat di depan-depan rumah rakyat. Dialah yang membawa wajah Polri di tengah-tengah masyarakat nun jauh dari ibu kota ini. Dan saya ingat betul saudara Kapolri, dari 171 agenda aksi saudara Kapolri, nomor 1 dan nomor 2 pasti saya hafal. Nomor 1, 1 polsek, 1 kecamatan, 1 polsek. Nomor 2, 1 desa, 1 Babin Kamtibmas. Memang Pak Kapolri ini cerdik betul, karena nggak sebut kapan angkanya itu dipenuhi. Saya ingin mengatakan mungkin ini momentumnya. 100 tahun nanti Indonesia merdeka, penuhilah itu. Dan saya kira itu tepat. Sekarang mari kita lihat Babin Kamtibmas itu. Yang tadi saudara saya Arteria Dahlan mengungkapkan, tugas-tugasnya berat sekali. Mulai dari yang soal ketertiban sampai yang terakhir PMK. Kalau Kapolri marah, telepon Kapolda, Kapolda telepon Kapolres, Kapolres telepon Kapolsek, Kapolsek telepon Babin Kamtibmas. Kumpulkan itu, mau suntik besok tentang COVID. Dan seterusnya. Tapi apakah kita pernah melihat dan merasakan itu? Ternyata jumlah Babin Kamtibmas kita baru 46,8% dari total itu semua. Seandainya Babin Kamtibmas kita isi 1 desa 1, saya kira masyarakat Indonesia akan melihat wajah polisi yang lebih merayat yang dicita-citakan teman-teman polisi rakyat tadi. Masalahnya adalah saya bertanya kepada semua Babin Kamtibmas di dapil saya. Naik sepeda motor 1 yang pakai belakangnya ada tempat bajunya. 1 desa, 1 Babin Kamtibmas bisa sampai 10 desa. Pergi 2 minggu baru pulang ke rumahnya. Dialah yang bekerja paling ujung sana. Dapat uang untuk operasinya hanya 65.000 sehari kali 21 hari kerja, 1.365.000. Nah, karena itu lewat kesempatan hari ini, 46,8% itu, saya ingin mengusulkan, bagaimana caranya mengisi ini, yang kurang ini. Saya berdiskusi dengan banyak teman-teman, ternyata Babin Kamtibmas kita yang berusia 56 tahun ke bawah atau produktif tinggal 71%. 29% lagi tidak produktif. Pertanyaannya bagaimana mengisi ini? Nah, lalu kita bicara lagi tentang cara mengisinya. Pikiran saya adalah, ini Pak Nanang di sana, mohon maaf ini urusan Anda. Ialah soal jumlah personil BRIMOB kita 47.369 personil. Yang kita butuhkan adalah BRIMOB yang gagah dan kuat dengan usia 35 tahun.
Berarti kalau sudah lewat situ, saya minta itu dibuatkan Babin Kamtibnas agar diisi ruang-ruang publik yang paling jauh, karena kita masih kekurangan 46.068 personil agar satu desa, satu Babin. Kalau yang tadi itu dari Brimob paling 12.315, masih kurang 33.000 sekian. Karena itu saya minta Pak Kapolri, agar wajah Polri tadi yang kita ceritakan di atas ini, ternyata juga sampai ke tingkat bawah, agar biaya mereka itu jangan lagi 1.365.000, 1.365.000, tapi kasih 5 juta Pak. Kenapa kalau 5 juta? 5 juta kali 84.635, saya hitung itu 423 miliar. Padahal anggaran kita nanti mungkin menembus 117 triliun. Berapa cuman itu dibandingkan tadi teman-teman Babin Kamtibnas itu. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan pimpinan, saya tidak ingin mengatakan ini kok melebar sekali. Tapi ini soalnya adalah soal polisi dari atas sampai ke bawah mumpung kesempatan ini. Terakhir, karena hari ini menurut saya telah selesai ini masalah ini dari segi hukum. Karena itu tentu saya sebagai pribadi di Komisi 3 ingin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang mungkin menuduh Komisi 3 lambat bicara. Bukan. Selain sedang reses, kami sangat hati-hati tentang kasus ini. Dan kami tahu kalau penyidikan sedang berlangsung tidak boleh diintervensi agar penyidikan itu berlangsung. Dan hari ini kita menyampaikannya dan kita dengarkan. Karena itu saya ingin meminta kepada Kapolri di akhir ucapan saya ini. Mungkin Pak Kapolri, sebuah kata maaf kepada masyarakat, bukan kepada kita, kepada masyarakat di ruang ini, akan memberikan sebuah kesempatan baru bagi instansi Polri untuk memulihkan kepercayaan, untuk merapikan kembali internal organisasi, dan yang terpenting untuk menjamin tegaknya hukum yang seadil-adilnya dalam kasus ini. Saya melihat ada banyak sekali efek dan dampak yang datang bertubi-tubi pada instansi Polri pasca kejadian ini. Jika memang saat ini kita harus melihat langit malam yang sedikit lebih gelap akibat banyak bintang-bintang yang berjatuhan dan menjauhi dari orbitnya, tak masalah. Sebab kita masih punya hari esok yang diterangi oleh satu bintang besar bernama matahari, dan matahari itu saudara Kapolri. Tetap agar kami semua dapat melihat Polri yang presisi. Salam presisi untuk Anda. Terima kasih.